Dan yang rame itu yang gue nonton dari podcast lu itu adalah kasus siapa? KJ lawan Randy Pangalila itu ya. Iya. Yeah. Dan orang tuh kalau gue nonton juga video lu itu, orang nyeranya golden cam nih. Iya. Ya benar ya. Benar. Dari lu ada klarifikasi nggak sih? Atau ada yang mau lu sampaikan nggak sih? Dan terima kasih banyak Bang Golden Boy. Dan gue akan tagih janji dan pegang omongan lu terkait dengan akan ada baku hantam untuk anak-anak tawuran. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini gue kedatangan satu bintang tamu. Ini bintang tamu paling seram karena paling jago berantem dari seluruh bintang tamu gue. Siapakah dia? Dia adalah Bang Rudy Golden Boy. Siap. Selamat datang Bang. Siap. Thank you Belmondo. Lu kalau perhatiin nih teman-teman, ini nih apa ya? Seorang petarung yang luar biasa lah. Karena sebelumnya pernah memenangkan juara, bener Bang ya? Ada. Ada ya. Dan hari ini Bang Rudy ini juga seorang profesional, seorang pelatih, seorang promotor, pembisnis, bahkan seorang politisi nih. Tapi hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik juga nih Bang. Yeah. Karena lagi rame-rame juga nih. Karena kemarin lu buat podcast rame juga tuh. Ya dong. Nonton ya? Nonton. Siap. Dan gue pengen tahu tentang dunia fighter lebih jauh sebenarnya. Oke, boleh dong lu ceritain tentang pengalaman pertama kali lu fighter tuh. Di umur berapa lu mulai ikut tuh? Kalau profesionalnya sih dari umur 26 baru mulai belajar. Umur 26 tahun? Cuman kalau berantem kan dari 1 SMA gue bantu terus. Jadi lu udah berantem dari kelas 1 SMA? Dari 1 SMA. Oke. Emang gue hobi kan. Emang hobi. Dan waktu itu kalau ada yang suka ngebully teman gue ya gue bully balik gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi bukan gue yang sebagai pembuli sih. Iya. Gitu. Senang aja. Terus main bola, main futsal. Kalau ada yang wah itu songong tuh ya gue sikat. Oke, jadi memang udah dari bakatnya tuh ya. Lumayan lah. Dan pertama kali lu ikut tanding tahun berapa? Tahun berapa tuh ya? 2011an lah. 2011. Pertandingan pertama lu? Pertama. Itu pun kalah. Dan pertandingan kemenangan lu? Setelahnya. Tahun 2011. Jadi ya kita win or learn. Kalau kita emang kalah kita harus tahu nih kesalahannya apa. Kita mesti analis dengan baik. Oh kurang A kurang B, perbaiki di situ. Gitu. Dan kalau gua mau tahu juga, ini kan hari ini lu pakai Golden Cam nih baju nih. Siap. Kapan pertama kali lu mendirikan Golden Cam ini? 2011 awal itu. Oke. Nah, jadi gua latihan dulu, lalu gua buka cam, nah baru gua perdalam lagi sambil jadi atlet. Oh jadi lu buka cam dulu baru sambil jadi atlet? Yes. Oke. Dan ini lu buka di daerah? Dulu di Gading Serpong, Tangerang. Sekarang masih ada ya? Masih ada sekarang. Dan di Golden Camp ini kalau gue boleh tahu apa aja sih yang misalnya dilatih? Itu orang ngapain aja sih di Golden Camp itu? Ya, sebenarnya ada beberapa ya yang kita fokusin. Ada boxing, ada Muay Thai juga. Kalau Muay Thai itu kurang lebihnya sama kayak kickboxing lah, mirip-mirip. Okay. Ada MMA juga, ada grappling juga. Grappling itu kayak bantingan, kuncian, itu grappling. Dan tujuan gue sih dulu bikin ya karena emang gue lihat, ini olahraga gokil banget. Pas gue nyobain sih gue langsung wah gila ini seru banget nih. Dan di Tangerang sama di Indonesia waktu itu jarang banget, belum ada. Golden Camp itu mungkin camp yang keempat atau kelima di Indonesia lah. Nomor 5. Pertama kali waktu Muay Thai lagi baru booming. Kita tuh udah ada juga. Dari 2011 itu ya lu diri. Gue berpikir kayaknya wah ini buat masyarakat bagus nih, buat dia olahraga, ngelatih mental health juga, bentuk mental dia juga jadi seorang petarung. Bukan berarti dia harus jadi seorang atlet, enggak. Cuman kalau kita udah menguasai bela diri, itu kita menambah percaya diri, dan itu bagus buat masyarakat gitu. Dan ini juga Bang, sebenarnya yang gue perhatiin itu dirimu ini agak anomali sebenarnya. Kenapa anomali? Karena
Biasanya kalau gue perhatiin ya, ini sependek pengetahuan gue, fighter itu kan biasanya setelah jadi fighter, mentok jadi atletnya jadi pelatih. Ya, bisa kan? benar, bisa begitu. Tapi dirimu ini ketika jadi lu dirimu ini malah buat golden game-nya dulu, jadi atletnya, menangnya dulu, terus punya bisnisnya, terus masuk terjun politik. Ini kan menarik jadinya. Dan gue bilangnya anomali karena lu juga sempat nyalek tuh kan? Sempat nyalek kan? Di daerah Tangerang Raya. Partai PSI. Iya udah teman gua juga sih sebenarnya. Habis mana lagi yang mau nerima ya. Dan juga lu itu yang paling rame saat itu tuh buat agenda baku hantam itu loh Bang. Iya. Event kan baku hantam itu kan. Dan itu gimana sih ceritain dong. Jadi baku hantam ini ya sebelumnya gue punya event juga, namanya tuh Underground Fight Indonesia. Itu kita bikin di bar-bar, di klub. Oh jadi lu pernah buat namanya Underground Indonesia. Underground Fight Indonesia. Underground Fight Indonesia. Tujuannya emang karena wadah untuk bertarung di Indonesia itu jarang banget. Susah, meskipun kita punya banyak nih PB pengurus besar di bela diri. Mereka ngadain event tuh jarang. Udah ngadain event pun eventnya hancur. Karena gue pernah main di One Championship, gue pernah main di yang lokal-lokal juga, main di One Pride juga. Gue tahu, bikin event seperti begini nih, kayak mereka nih. Gue ngerasain sendiri. Makanya gue pengen ada Indonesia tuh punya event yang bagus lah. Ya, makanya gue bikin Baku Hantam Indonesia, Baku Hantam Championship gitu. Dan itu kan rules-nya pun gue yang rubah. Dari sejak Underground Fight Indonesia gue udah punya modified rules. Apa yang paling kentara modifiednya? Contoh kalau kayak boxing kan kita pukulan cuma boleh pukulan kayak jab, straight hook, uppercut. Tapi di sini gue modifikasi jadi boleh spinning back elbow, spinning back fist, terus boleh Superman punch. Itu kalau di boxing nggak boleh. Superman tuh gini ya. Atau kita juga dirty boxing, kita pegang sambil kita pukulin. Jadi kayak benar-benar berantem versi profesional lah. Nggak banyak aturan yang dilarang-larang. Nah, dari situ banyak tuh orang-orang bikin event sama. Jadi rulesnya dimodifikasi juga sama mereka. Karena kalau kita bikin rule tinju, kita mesti punya izin dari Pertina. Ya. Pertina ini apa sih? Pertina itu ya organisasi tinju Indonesia. Organisasi tinju ya. Nah kalau di Muay Thai ya ada namanya PBMI. Sama. Jadi kalau kita udah modified rules, mereka nggak bisa ngelarang-larang. Makanya gue bikin namanya organisasi AOKI. Apa tuh? Asosiasi Olahraga Combat Indonesia. Combat. Jadi kita ingin berkenalan dengan semua promotor agar mereka tuh bisa menciptakan banyak sekali event di Indonesia dengan AOKI ini. Rules fight-nya apa aja? Rules fight-nya banyak, apapun bisa. AOKI ini ketuanya siapa saat ini? Ketuanya gue. Oh lu ketuanya, Dan ada Mas Kaisang juga sebagai ketua Dewan Pembina. Mas Kaisang cukup concern ya sama ini ya, olahraga ini ya. Kebetulan mungkin Mas Kaisang masih muda juga kan. Jadi dia ke olahraga itu sangat. Dan Mas Kaisangnya ada otot tuh kan nih. Terek. Terus Bang, terus. Ya tujuannya itu. Jadi kita ingin memperbanyak event di Indonesia sehingga pasti dengan banyaknya event, combat sport itu jadi maju, jadi industri. Bayangin kayak di Thailand. Gimana tuh? Buset, seminggu bisa berapa ratus pertandingan. Fighter tuh. Fight di mana-mana, bahkan di pasar malam, di stadiumnya tuh Muay Thai. Itu udah jadi industri. Beda jauh sama di sini. Di sini kayaknya itu iya sih, benar. Gue jarang sih lihat itu. Jarang. Di sana tuh gue jujur aja gue juga belum pernah nonton fight itu langsung. Tagihan. Nanti ketagihan. Lanjut. Terus gimana? Jadi kalau banyak event, otomatis pariwisata maju. UMKM, atlet. Kalau ada acara kayak gitu Bang, biasanya tuh banyak. Cilo di depan datang. Iya. Itu pasti. Terus UMKM kayak dia bikin baju, bikin apapun itu ya kan. Terusnya juga yang punya ring disewa, bikin sabuk. Jadi duit semua kan. Iya benar. Nah terus juga atletnya juga jadi sejahtera. Banyak event, banyak acara gitu. Banyak acara, sasananya juga jadi lebih laris kan. Orang-orang jadi mau latihan, orang-orang jadi pengen nih mencoba ya kan, pengen sehat. Itu banyak faktor sebenarnya. Cuman ya banyak orang masih menganggap ini sebelah mata lah melihatnya. Iya karena orang masih kepikiran gini loh Bang. Kayak berantem tuh tabu gitu loh. Tabu ya. Iya kayak kenapa harus berantem gitu loh. Pas berantem jadi mendingan joget TikTok gitu ya. Gue juga gak ngerti itu. dan belakangan itu gue boleh jujur juga yang mulai rame naikin combat atau fight itu semenjak ada
si apa namanya influencer ini menantang influencer ini, ayo kita ketemu aja di ring. Artis lawan artis, lu berani nggak lawan gue tinju. Itu kan mulai rame itu sebenarnya. Mulai rame. Dan dirimu ada ikut serta gak sih dalam mempersiapkan perkelahian atau? Ada yang kemarin ada. Ada. Yang terakhir apa? Terakhir di Beyond tuh. Karena kita ada beberapa pertandingan tuh ya. Ya kayak Holy Wing, ada One Pride juga, ada Beyond, ada Baku Hantam. Ya kita sebisa mungkin ingin berkontribusi lah. Ya, karena emang gue secinta itu lah sama dunia combat sport Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya juga udah pernah buat agenda-agenda ya, apalagi menaungi artis-artis yang pengen berantem ini ya. Yes. Dan yang rame itu yang gue nonton dari podcast lu itu adalah kasus siapa KJ lawan Randy Pangalila itu ya. Iya. Yeah. Dan orang tuh kalau gue nonton juga video lu itu, orang nyerahnya golden cam nih. Iya. Ya benar ya. Benar. Dari lu ada klarifikasi nggak sih atau ada yang mau lu sampaikan nggak sih? Ya menjawab komen-komen netizen aja paling ya. Orang kan mikirnya kayak wah bagian kalah cuci tangan gitu kan. Iya. Sebenarnya kan kita di sini udah nyebokin nih. Kenapa gue bilang nyebokin? Karena dari awal aja kan ya kurang respect. Gue udah janjian bikin waktu latihan juga nggak datang. Latihan jarang. Photoshoot aja yang nggak pakai cam kita 2 kali. Terusnya juga ya pas sudah tandingnya ya nggak ada juga tuh foto kita di post. Ngepostnya foto sama cam yang lain. Maksud gue ya kita tuh udah nyebokin doang. Bagian udah kalah dihujatnya golden cam. Jadi kenapa gue bikin klarifikasi ya seperti itu. Itulah mungkin faktor dari menaungi artis berantem bang. Dia kalah kita yang malu kan. Benar. Ya kan. Benar. Tapi kalau orang biasa ada gak sih misalnya gue nih, gue masuk ke camp lu. Banyak. Terus bang gue cita-cita gue ikut apa tanding fight tuh ada gak sih bang? Banyak. Yang menang ada gak sih? Banyak. Justru kita juga udah menciptakan banyak juara gitu. Tapi gak terekspos. Cuma kan emang ini gara-gara lagi rame ya kan. Dan kebetulan ada 2 orang ini yang latihannya jarang tapi bawa nama kita gitu. Oke. Udah gue dari awal udah ngomong kalau lu mau bawa golden cam lu latihan sehari kalau bisa 2 kali. Sehari 2 kali? Iya, dan mereka kan menyanggupi ya. Tapi nyata pas udah nyobain latihan lama-lama udah mulai kendor. Karena emang gue bener-bener press abis sih latihan. Itu yang si Bro KJ itu ya? KJ dan si Don sih. Oke. Dan ini kalau gue boleh tahu cabang lu berarti baru cuma 1 dong? 2. Udah 2? 2. Oke. Dan kalau orang mau ikut di Golden Camp gimana caranya? Langsung datang aja. Langsung datang ya registrasi. Kita juga ada biaya latihan kan. Oke. Ada mas uji coba ya? Boleh lah ya, boleh. Oke. Buat teman-teman yang mau coba boleh. Boleh ya. Siap. Terus kalau mau buka franchise bisa? Bisa dong. Masa ya? Gue lagi mau ngembangin sih emang. Karena bang ini loh bang, jarang loh. Kayaknya gue tuh jarang loh ketemu camp tapi memang untuk latihan berantem aja gitu. Gue biasanya kalau ngikutin latihan kan kayak bola, badminton. Maksud gue jarang terdengar di kepala gue itu tempat latihan tapi tempat latihan berantem gitu loh. Karena dulu gue juga begitu. Gue mau latihan tinju, gue mesti ke camp petinju yang dimana itu banyak debt collector dan cuman atlet doang. Oke. Yang kita yang pengen cinta doang, pengen suka doang, itu hobi doang. Iya. Susah. Oke. Itu kenapa dulu gue bikin Golden Game. Oh alasan lu itu? Itu. Gue dulu gak bisa karena dulu harus ikut debt collector, banyak atletnya. Oh iya. Dan tempat juga kurang proper. Nah itu dia. Makanya sekarang kan banyak di mana-mana ada. Iya sekarang udah banyak ya. Iya. Dan gue mau cari tahu alasan juga tuh. Kan pada akhirnya walaupun lu bicara tentang pengen buat dunia fight, Golden Camp, apa tadi asosiasi organisasi combat Indonesia gitu-gitu ya. Di satu sisi lu juga ini loh bang, masuk dunia politik loh. Kenapa lu memilih masuk dunia politik? Seorang fighter masuk dunia politik. Ingat impian dan cita-cita gue aja. Gue ingin membesarkan industri combat sport Indonesia kan. Jadi gue mesti coba di berbagai cara. Jadi atlet udah, jadi pelatih udah, jadi business owner udah, di organisasinya juga udah, di promotor juga udah. Satu lagi yang belum gue sentuh nih, politik. Ya kalau dari dulu kan gue selalu ngomong, gue benci tuh sama orang-orang yang mempolitikkan olahraga di cara yang negatif ya, ya kan? Karena banyak pejabat bang, tiba-tiba ketua organisasi olahraga apa? Ini perasaan orang nggak pernah main kok tiba-tiba jadi ketua ini loh. Itu dia, ngerti kagak, lu kampret ya kan. Tapi lu cuma nyusahin atlet-atlet aja. Atlet itu sekarang cuma jadi alat ini loh, alat untuk nyari anggaran.
Dan itu banyak terjadi di beberapa cabur ya, banyak lah. Nah itu salah satunya. Gue bilang kalau kita mau politikin olahraga, politikin yang baik dong. Kita mungkin dana-dana CSR kita arahkan ke olahraga, bikin event atau buat atlet, buat ditanding ke luar negeri. Harusnya seperti itu. Izin-izin gampang, perbanyak event. Sekarang izin aja harus bayar gitu ya. Ya begitulah. Siapa itu ngaku? Begitu. Terus masuk dunia politik karena alasannya itu. Jadi ya semoga gue bisa merubah dunia ya, cara olahraga ini untuk majunya mungkin lewat politik. Bisa kan. Dan lu nyalek kemarin kan? Nyalek juga. Dan partainya PSI. Kenapa PSI? Ini pertanyaan gue nih. PSI kan sebagai sesama orang yang di dalam berkecimpung gitu. Simpel aja sih dulu, karena gue basicnya dulu sering dikecewakan, sering dikorupsiin ya kan. Dan waktu itu paling kenceng nyuarain anti korupsi ya PSI kan. Dan partai anak muda. Wah, gue rasa ya inilah. Biasanya kan fighter lain tuh jarang tuh masuk politik kan. Ada nggak sih yang lu kenal masuk politik juga? Oh Bang Ferdi. Bang Ferdi ya itu kan gue ajak juga dia. Oh iya lu yang ngajak ya? Juga. Selain itu nggak ada lagi nggak sih fighter yang jarang masuk? Sih, jarang banget. Profesional atlet itu jarang ya? Daud Yordan tapi nggak di partai dia, DPD. Iya DPD. Selain itu? Nggak ada. Cuman lu sendiri kan? Kayaknya gue doang deh. Dan lu cukup visioner juga melihat apa kesempatan untuk di dunia politik itu ya? Gue tipikal orang yang suka berpikir dan bertindak out of the box ya. Ada gak sih pejabat yang mencoba mendekati lu gitu? Enggak lah. Belum ada? Belum. Kayaknya mereka belum kelihatan aja pasar fight itu sebesar apa gitu ya. Padahal kalau mereka pinter ya, padahal kan Indonesia tuh punya silat. Itu berapa ratus juta warganya Pak. Iya sih. Terusnya ya olahraga lain, taekwondo, karate, muay thai itu banyak banget. Sebenarnya bisa nyentuh ke situ Pak. Pasar itu luas banget. Nih apalagi kalau dibuatkan acara berantem itu terus ya. Iya. Dan itu hal yang sangat positif. Orang mungkin mikir acara berantem gak jelas. Loh, ini olahraga loh Pak. Dibanding anak-anak itu tawuran di jalan ya udah kita akomodasi aja tempat pukulnya gitu ya. Tawuran di jalan, ngebully. Bahkan yang dibully pun kalau kita latihan ini jadi lebih percaya diri. Jadi gak dibully. Menurut lo lebih bagus anak-anak SMA ini tawuran atau kita kasih tempat aja untuk mereka berantem secara legal? Ya udah pasti kasih tempat. Iya. Bahkan ini gue lagi mau bikin di Bekasi. Apa tuh Bang? Bekasi, Baku Hantam anak Bekasi. Baku Hantam anak Bekasi. Itu kita mau fokusin untuk pelajar-pelajar sama gangster-gangster ya. Jadi biar mereka ini nggak tawuran lempar-lempar kayu, batu nih. Dan kemarin gue udah nyoba bikin bareng sama anak Tangerang tuh kan. Itu apa namanya? Cisadane Street Fight. Oke. Itu dari Aoki juga. Oke. Jadi dibanding mereka tawuran gitu ya? Iya. Daripada songong-songongan doang sosial media. Kalau nggak senang ada masalah, selesaikan dengan cara laki-laki. Oh, aku suka nih. Oh, ya. Iya. Gangster, supporter bola. Oke. Supporter bola ikut berantem? Yes. Nggak boleh atlet. Oh, nggak boleh atlet ya? Iya. Dan itu seru. Seru banget Pak. Di Tangerang udah kejadian tuh? Sudah 2 kali. Oke. 2 kali ini mau ke Bekasi juga. Kalau bisa ke semua Indonesia nih kita bikin ya kan. Kalau ada anak-anak yang merasa tawuran kurang efektif, lu hubungin aja Bang Rudi. Bang, kita mau buat acara berantem. Ayo, gue support. Ya, tinggal di support ya. Iya. Dimanapun berada ya. Iya dong. Kemarin udah ada banyak banget di luar daerah yang mau juga. Bang, Aoki bisa support gak nih untuk legalnya apa? Oke. Dan itu izin resmi dari polisi gitu-gitu ya. Polisi itu pasti akan nanyain ini organisasi mana yang akan bertanggung jawab. Oke. Memberikan surat. Tapi ada nggak sih Bang kejadian yang parah gitu terus lu dimintai pertanggungjawaban gitu? Itulah kenapa kita perlu organisasi juga. Kita di sini kan memberikan SOP juga, standarnya, standar safety-nya seperti apa, dan wasit jurinya seperti apa. Karena yang bisa melindungi fighter ya wasit dan juri itu. Wasit dan juri itu ya. Oh jadi sebenarnya berantem itu ada SOP-nya juga. Oh harus. Harus dong. Tapi kalau bertanggung jawab organisasi tetap bertanggung jawab ya kalau misalnya ada apa-apa gitu ya. Promotor, tapi dengan ya pertanggungjawaban dari kita juga, kita bantu juga. Cuma lebih ke promotor kalau tanggung jawab biasanya. Oke. Yang penting kan sesuai standar yang kita kasih, ya namanya kecelakaan kita nggak bisa hindari juga kan kadang kan. Ya, yang penting standarnya udah dijalankan. SOP-nya itu ya. Ya harusnya lebih aman lah. Oke, kita agak geser lagi nih. Karena Bang Rudi ini selain dia buat Golden Camp, politisi apa segala macam itu, dia sempat viral nih 2 kali. Ya. Satu masalah yang di mana lu marah depan mobil, tau gak sih? Sama mobil lain itu gimana sih ceritanya itu Bang? Itu dia mabok ya, dia nyerempet.
Pas gue samperin dia malah dia marah-marah. Itu di daerah Tangerang? Di dekat rumah gue itu, Gali Serpong. Oke. Tinggi Gali Serpong. Itu lu sempat berantem gak sih sama dia? Sempat, itu langsung gue banting kan ke rumput. Oh iya? Iya, gue banting, gue kunci lehernya. Terus dia lapor polisi gak? Dia tadi mau visum, cuman didamain. Oke. Setelah itu ada ngajak berantem di ring gak? Gak berani lah pasti ya? Waduh, jangan lah. Janganlah. Gak, maksudnya dirimu ada ngajak dia atau dia ada ngajak dirimu gak? Gak lah. Oh gak ada ya? Gak lah. Udah selesai berarti kalau masalah yang Udah. Yang fight di ring itu loh. 1-3 itu ya? Iya ya. Ya emang gue kesel juga kan gara-gara mau nyalek jadi jelek kan nama kan. Oh kan? Waktu itu zaman nyalek ya? Mau nyalek. Oh ya, oke. Jadi image gue jadi jelek nih, orang berantem di jalan mulu ya kan. Ini perasaan gitu. Kemarin viral berantem, sekarang viral lagi berantem. Makanya. Terus Bang. Ya udah jadi jelek dong, ada bilang wah ini mah settingan, wah ini mah emang gak bener nih orang gitu kan. Iya. Karena di situ image lu mulai komen-komen netizen tuh mulai negatif arahnya. Udah mulai negatif. Oke. Ya wajar lah netizen. Ya udah akhirnya gue bilang udah kita selesaikan aja di atas ring. Kalau kita nggak selesaikan di atas ring, ini kesannya kayak gue settingan nih. Oke. Kayak gue mau nyalek nih, ya kan? Ya udah selesaikan. Jadi wakil rakyat gue nih. Iya. Selesaikan di atas ring. Akhirnya gue hajar kan sampai sobek-sobek, bibir sobek, rusuknya pada memar. Jadi nggak ada setting-setting. Nggak 1-3 itu kan mereka nggak tiganya maju kan, gantian kan? Maju semua pak. Maju semua ya? Maju semua. Oh gila, kuat banget abang gua. Terus Bang. Ya udah capek banget sih. Tapi kayak KO semua ya? KO semua. Mereka juga kan gue kasih waktu 1 bulan buat latihan. Oh, dan lu latihan juga kan? Ya latihan juga. Lu bayangin tuh, gue jadi IO, gue punya acara, gue berantem. Gue mesti ngurus acara lagi, gue mesti bangun pagi dan gue berantem. Gila sih itu. Berantemnya tuh 3 lagi. Tapi kan untung mereka nggak atlet kan, itu dia. Iya. Untung warga sipil dan itu biasa. Untuk menjawab ini loh, gue suka ngasih tutorial, ya kan, tutorial. Tapi kadang netizen emang ya IQ 78 gitu ya. Ini mah kalau lawan 2 orang nggak akan kepake, gitu. Ini lawan 3 orang nggak akan kepake. Gitu. Sekalian gue buktiin di situ. Tapi udah gue buktiin belum, masih ada aja apa komen-komen negatif. Iya betul. Itu buat ngebuktiin itu tutorial yang gue kasih. Cara sekalian. Oke, 1-3 langsung gue jabanin nih. Jadi semenjak kejadian itu Golden lu semakin dipercaya tuh, kayak wah ini Golden oke nih, kayak Golden Camp ini. Pelatihnya bisa bantai 3 orang. Yes. Tapi muridnya belum ada yang menang nih, yang keren-keren. Yang influencer. 1 doang menang. 1 doang ya. 1 doang. Sebenarnya ya gitulah. Simpulan gua Bang, jangan ngambil murid influencer Bang. Itu. Nanti kebanyakan bikin konten Bang. Kesalahan gua nggak tegas. Begitu lu nggak latihan, mesti gua langsung tendang aja. Gitu. 2 orang ini kan. Iya, dibanding lu harus menahan beban malu gitu. Yes, nyebokinnya kan. Tapi selain yang kejadian 2 kasus viral itu, sebenarnya ada nggak sih kejadian lain tapi nggak terekspos aja? Apa berantem? Iya, berantem misalnya ketemu orang nggak sengaja. Ada lah, udah jalan berapa kali. Sering? 2 kali doang. 2 kali apa tuh? Gue kan ini kan orang nggak tahu nih, orang pengen denger cerita lu. Jadi dulu tuh gue tuh mau ngapel ke rumah ya istri gue lah ya. Iya. Ini tahun berapa nih? Waduh, ini 2000 berapa ya? 12 sampai 13 ya. Oh ya, oke. Rumah bini gue tuh di gang. Oke. Jadi kalau mau belok tuh mesti benar-benar ngambil ancang-ancang dulu. Oh iya. Terusnya ya ada motor yang nggak mau ngalah, lu tau sendiri lah. Iya. Ya gue klasonin. Oke. Digedor ke jendela gue. Dia bilang, lu kalau nggak seneng turun tanya di sini. Wih, kata gue. Seru nih katanya. Ya udah gue. Tapi di sini lu udah ngelatih tinju ya? Udah latihan dan andalan gue emang low kick, tendangan gue gitu kan. Ya udah gue parkir waktu itu di Alfa tuh. Di Alfa, parkirannya lumayan luas. Ya udah bacot-bacotan. Jadi sempat berantem lu tepi jalan terus pindah ke Alfamart. Pindah ke Alfa dulu. Oke. Parkir dulu ya. Bacot-bacotan dia. Ya terus. Bacot-bacotan panas. Ya udah gue langsung low kick aja. Oke, jatuh. 2 kali low kick cukup. Oke. Jatuh. Warga, maksudnya gue orang di sekitar situ bingung gak sih ngeliatnya? Bingung, gue makanya langsung pergi aja. Oke. Sama dulu pernah tuh gue lagi naik sepeda, lagi rajin naik sepeda ya kan. Angkot lah, rese lah, 2 kali nyalip. Udah gue diemin dulu. Sekali lagi gue gebrak. Terus dia gak seneng. Oh angkot sih memang parah Bang, jangan ngelawat angkot. Gue straight aja langsung rahang dia kan. Habis itu gue langsung kabur, takut ditabrak gue di belakang. Udah. Oke, tapi memang ada kejadian-kejadian selain 2 itu sebenarnya. Di jalan ya itu doang gue. Di jalan itu aja ya. Tapi sekarang ngeri lah. Oh ya, sekarang lu udah ngurangin ya. Ngurangin. Tapi di mana maksud gue? Sekarang lu terhitung masih jadi politisi juga dong? Ya, memanfaatkan aja untuk dunia combat sport. Manfaatkan sisi politik untuk combat sport lah. Oke. Bukan buat gue yang menjadi pejabat dan lain-lain.
Untuk combat combat ya. sportnya aja. Dan lu ada rencana buka cabang gak sih Golden Camp ini? Pengen. Emang gue udah survei beberapa lokasi kemarin yang kalau lihat IG gue kayak gue di Bandung, terus Jakarta juga. Dan ini muridnya banyak gak sih bang? Misalnya di Tangerang, nih gue penasaran ya. Kayak di Tangerang gitu, muridnya banyak gak sih? Lumayan lah, sehari bisa ya minimal 40, 60. Maksudnya 40 orang? 40 orang. Latihan? Iya. Member? Iya. Oke. Lumayan. Dan mereka semua itu pengen jadi atlet atau karena suka-suka aja? Suka. Mereka juga ya ingin olahraga tapi juga bisa bela diri ya kan. Oh, mereka pengen olahraga tapi sambil bela diri ya. Iya. Dibanding olahraga tok, bagus olahraga sambil bela diri ya. Jadi kadang juga ya anak gym kan kalau di gymnya nggak ada kardio kayak combat sport gitu kan. Ada tapi kan bukan orang yang kompeten yang latih. Iya. Nah, dia latihan lagi di Golden Camp. Oke. Gitu. Di Golden Camp itu ya latihan ya. Dan untuk jadi atlet juga ada? Banyak juga. Ada nggak sih atlet yang nggak terkenal tapi kayaknya potensial banget untuk ikut? Banyak ya. Banyak. Kita ada beberapa atlet juga udah juara nasional, kita bikin dari nol. Gitu. Ada yang dari camp mana kita poles lagi seperti itu. Soalnya gue cukup prihatin juga semenjak kekalahan KJ itu. Apalagi gue nonton podcast lu, gue baca komentarnya itu. Banyak juga sekarang tuh kira meragukan Golden gitu kan, kayak ini nih karena kalah nih gitu kan. Iya, banyak sih. Padahal muridnya banyak, yang menang juga banyak, cuman nggak terekspos aja. Ya kan. Gitulah. Nasib bang ya, nasib ya. Gitulah netizen IQ 78. Tapi selain olahraga combat, ada nggak sih olahraga yang kayak lu minatin juga? Ya senengin. Bola gue seneng, badminton ya seneng. Oh gitu, lu main juga tapi? Iya, main. Oke. Sama nge-gym wajib lah, weight training. Itu wajib, semua orang wajib. Lu pun termasuk harus weight training juga. Gua nanti ikut juga nih bang combat ini. Weight training, cardio tuh wajib. Iya. Dulu di Tangerang Selatan atau kota Tangerang tuh gimana? Siapanya? Combat kalau di Golden Camp ini. Golden Camp tuh di Gading Serpong tuh masuknya masih kabupaten. Tapi itu perbatasan Tangsel sama kabupaten. Oke. Soalnya ada nih abang kita Bang Valdo ini nyalek di Tangerang, barangkali bisa latihan di sana kan? Ya, gue udah bilang, ayo kontak gue lah. bisa kita bantu lah. Nanti semua tim campaign lu semua petarung semua nih bang? Iya pasti, silat gitu. Tai, tinju. Oke. Member. Iya. Member gue itu berapa banyak kan? Baku Hantam paling dekat mau buat acara di mana sih? Rencana Bekasi nih. Bekasi yang anak-anak ini? Sekalian. Jadi, sama acara yang program rutin itu yang Baku kasih. Terusnya ada Baku Hantamnya untuk big eventnya. Oke. Dan itu mungkin di alun-alunnya. Itu mohon maaf nih gue nanya, karena kita dari pandangan bisnis ya. Itu kan mau masuk daftar dong, bayar dong. Enggak. Enggak. Daftar sebagai penonton apa fighter? Penonton. Biasanya bayar. Tapi semenjak Mas Kaisang masuk juga di Baku Hantam, kita pengen Baku Hantam jadi pesta rakyat. Jadi digratisin semua sama dia. Sama Mas Kaisang? Iya. Loh, enak juga ya? Iya kan, kalau mau majuin ya jangan nanggung kata Mas Kaisang, kita kasih gratis. Oke. Ya udah, saya mau ikut arahan aja. Oh jadi kalau ada acara Baku Hantam, pesertanya gratis dong ya? Untuk yang nonton gratis. Nonton gratis ya? Gratis. Kalau ya gue terima kasih juga sih sama Mas Kaisang ya, supportnya luar biasa sih buat gue ya. Dan buat combat sport. Itu adalah salah satu hal permulaan yang sangat besar menurut gue. Tapi udah sebesar itu supportnya. Oke. Keren sih kayaknya combat ini. Gue belum pernah nonton sekali. Tapi gue harap lu akan undang kita. Nanti Gioleh bantu sebarin di mana acaranya supaya bisa ngikut juga Baku Hantam ini. Yeah. Tapi dari lu sendiri nih, apa sih harapan lu terhadap olahraga combat ini, Bang? Apanya? Harapan ya. Sejauh apa sih pandangan lu terhadap combat ini akan membantu prestasi Indonesia tuh sejauh apa sih? Kalau kita fokus untuk besarkan industrinya, pasti prestasi juga naik, pengangguran juga pasti akan terbantu dengan banyaknya peluang-peluang bisnisnya, ya kan? Pariwisata juga maju. Jadi semua sangat berhubungan erat nih. Gua harap sih event-event tuh bisa maju pesat ya, bisa banyak. Itu dulu aja deh, nggak usah macam-macam, nggak usah ngomongin A, B, C, D. Kita banyakin event dulu dah, wadah ya. Ya, dan cari pengurus-pengurus yang kompeten. Jangan pengurus-pengurus yang cuma nyari jabatan sama jadiin atlet itu alat anggaran doang. Iya. Ya, itu yang paling penting menurut gue. Jadi nggak maju-maju nih kalau kita pengurusnya nggak kompeten. Karena gue ada ide juga bang. Apa? Calon-calon koruptor ini bang, nggak usah masukkan penjara dulu bang. Letak tengah-tengah ring, kita hantam. Wah, dengan senang hati lah. Dengan senang hati. Bayangin tuh duit-duit koruptor mereka kalau buat bikin event udah berapa banyak. Gila. Taruh di tengah ya ring, kita hantamnya seluruh rakyat Indonesia mukul mereka barbar. Setuju banget. Itu asik tuh ya. Asik. Malu lah, maksudnya pengurus-pengurus besar ini ya. Semalu lah sama Rudy Golden Boy.
Bikin event aja Rudy Golden Boy udah setahun berapa kali nih. Iya sih ya. Mereka mana? Kayaknya mereka iya sih jarang ya. Tapi dari lu nih, gue akan sampaikan satu pertanyaan juga nih. Ada loh bang yang mengkritik ini bang, apa namanya, acara-acara fight semacam ini. Karena ada perspektif masyarakat bilang ngapain harus berantem gitu loh. Dan ini kan hal yang tabu kan. Gimana kalau misalnya anak-anak nonton misalnya. Benar. Terus anak-anak mulai ikutan berantem gitu. Kan nggak ada gitu-gitulah. Gimana tanggapan lo? Iya kemarin juga ada tuh UFC diharamkan ya. Iya itu. Kita lihat aja nih negara maju tuh negara yang olahraganya maju, bener gak? Bener gua, sepakat gua. Cristiano Ronaldo bolanya kan, Messi bayarannya gila-gila semua kan. Iya sih. Eropa kurang gila apa bayaran atlet? Iya sih. Ya. Cuman kita malah pemain impor sama bang. Iya. Kalau baku hantam kita kan gak ada impor. Maksudnya kalau fight itu kayak masyarakat Indonesia ini lebih berbakat ninju bang di main bola. Iya rusuh mulu kan. Iya. Iya berarti kita jangan munafik. Sebenarnya Indonesia ini senang berantem pak. Olahraga kayak UFC, tinju itu bayarannya luar biasa banget. Buat atletnya, buat tim, buat yang bikin event. Luar biasa. Itu harusnya disupport. Kalau dihilangin ya berarti itu salah satu devisa dan juga pendapatan jadi hilang dong. Jadi lu prestasi juga hilang. Iya. Kita jadi negara yang ya lah nggak ada prestasinya. Jadi lu nggak sepakat sama statement UFC haram? Itu adalah salah satu hal yang mesti kita edukasi ke masyarakat bahwa olahraga combat sport ini olahraga, bukannya didiskriminasi sebagai kayak anarkis. Itu kan bodoh. Gitu. Ya ambil sendirilah contohnya. Iya. Jadi kalau ada kemarin yang buat Nggak setuju gue. Nggak setuju. Itu namanya diskriminasi terhadap combat sport. Oke. Karena sebenarnya hitungannya ini olahraga. Ini olahraga dan manfaatnya banyak banget. Ya kan? Ya karate, combat sport juga. Tinju. Iya sih. Itu silat. Berbagai macam cabang olahraga. Silat. Masa mau kita hilangin? Dan Indonesia punya silat berapa banyak? Sangat-sangat banyak. Di seluruh dari A, ya provinsi A sampai B. Sama juga sebenarnya itu berantem juga kan? Berantem. Ya kan makin lama kalau kita nggak ada event-event kayak gitu jadi hilang lama-lama budayanya juga. Dan Rudy Golden Boy sebagai seorang pembisnis, pelatih, politisi dan profesional akan mengkampanyekan itu terus-menerus ya. Yes, stop diskriminasi terhadap combat sport. Dan kita sekarang Baku Hantam Championship udah punya seri baru. Baku Hantam Silat Series. Kita mau majuin silat Indonesia. Oke, jadi Baku Hantam isinya orang silat. Yes, pertandingan silat semua. Oke. Berbagai macam perguruan kita aduin. Oh, yang benar. Daripada mereka tawuran tuh, karena masih banyak antara perguruan tuh tawuran. Oke. Ya, siapa yang jago mending kita aduin aja, nggak usah banyak omong deh. Oke, menarik. Tapi habis itu selesai damai. Ada juga usulan gua satu bang. Apa? Baku hantam politisi. Jadi dibanding nyaut-nyautan di media, lu berantem aja di tengah-tengah, gimana? Ya coba boleh. Jadi gua dengan senang hati memberikan. Gua merasa dari semua ketum, gua rasa ketum gua menang bang kalau bertinju bang. Yes, ketum gua paling kuat. Apalagi ada gua yang latih nanti. Jadi baku hantam politisi fight. Ya, berarti siap-siap Mas Kaisang dilatih Rudy Golden Boy. Oh iya. Siap menjuarai ya. Siap menjuarai pertarungan baku hantam seluruh ketum. Yes, udah. Oke. Dan terima kasih banyak Bang Golden Boy. Dan gua akan tagih janji dan pegang omongan lu terkait dengan akan ada baku hantam untuk anak-anak tawuran. Terus lu akan terus mengkampanyekan dunia combat. Yes. Dan lu bilang tadi jangan lupa yang terakhir, kalau ada yang mau datang ke Golden Camp, masa percobaannya gratis beberapa kali. Ayo siap lah. Jadi kalau dia bilang tiba-tiba bayar, lu tagih aja lihat video ini. Bener ya Bang Rudy ya? Siap. Oke, ada pesan lu nggak terakhir untuk anak muda yang mau ikut di Golden Camp? Pesan gua intinya kita jangan diskriminasi combat sport. Kita majukan combat sport menjadi suatu industri besar, majukan ekonomi, pariwisata dan juga prestasi bangsa Indonesia. Oke, terima kasih banyak pemirsa GeoLive, terima kasih banyak Bang Rudy Golden Boy. Siap. Mudah-mudahan makin moncer karir sama bisnis tinjunya ya. Sampai jumpa pemirsa.